bayangkan sebagai mantan pendukung Jokowi tadi, dalam 2 bulan terakhir sesuatu yang tadi diagung-agungkan oleh sebagian penjilatnya lah saya katakan ya, bahwa ini teriakan orang sakit hati, ternyata kepuasan publik masih 70% dan lain-lain, kepleset dalam 2 bulan, dan itu kemudian betul-betul menyerang keluarga Pak Jokowi. Saya tidak senang, saya sedih, karena saya tahu Pak Jokowi orang yang membangun sesuatu dari bawah, dari yang namanya wali kota, dari yang namanya gubernur, itu gak gampang. Dia tidak punya kekuatan backingan dari manapun, dan dia bisa membangun seperti nama baik sebesar ini sebelum semua kontroversi ini. Dan kemudian revisi undang-undang pilkada, apakah menyerang Prabowo? Tidak. Apakah menyerang yang namanya Kim Plus? Iya, tapi sebagian. Tapi ledakan terbesar itu terjadi pada keluarga Jokowi. Ketika kita lihat hashtag terkait bahkan sampai urusan pribadi dari Jokowi. Makanya kemarin pada saat, saya ingat banget Sylvia, pada saat pertama kali kita podcast, Sylvia kan bilang, pesan apa buat Pak Jokowi? Pesan saya saat itu adalah, Pak Jokowi, ingatlah siapa yang sekarang mendorong-dorong Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi berkuasa atau jelang Anda tidak lagi berkuasa, orang itu yang mungkin juga pertama akan meninggalkan Anda. Yang mereka pikirin adalah bagaimana menjilat lagi presiden yang baru supaya tetap dapat bisnis, tetap dapat komisaris, tetap dapat kerjaan, kira-kira kayak gitu. Itu muncul karena AI ini kan aneh-aneh ya. Konten AI itu kan mereka lagi salaman tiba-tiba berantem kungfu, itu ada tuh kemarin hari ini. Tapi itu kan sebuah terjemahan. Ada baru hari ini kan. Dan itu kan sebuah terjemahan dari perbincangan gosip-gosip ngopi kayak gini nih yang kita udah sering dengar, ya, dinasti yang didorong-dorong oleh tadi sekelilingnya, termasuk sebagian penjilat yang masih pengen dapat jatah kursi ini kursi itu. Pada poin itulah menurut saya seorang Prabowo akan bertindak dengan benar, dan tindakan yang benar itu akan menyakitkan Jokowi dan sekelilingnya. Intinya Mas Toto pengen bilang bisa harmonis, asal tahu diri gitu ya. Dari pihak mantan. Pacaran juga gitu kan. Boleh temenan, boleh, tapi kan tidak melampaui batas-batas seakan-akan Anda masih jadi pacarnya. Dia kira-kira simpel aja kayak gitu. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah dengar ya bagaimana orang itu membicarakan, mungkin orang itu mengatakan Pak Jokowi itu sering intervensi atau sering titip-titip lah. Makanya sampai Pak Prabowo itu dalam acara salah satu partai politik mengatakan Pak Jokowi itu nggak pernah kok kasih nitip ini nitip itu. Itu pembelaan karena ingin menyelamatkan mukanya Presiden Jokowi, atau memang itu tulus? Memang Pak Jokowi sepertinya bukan model yang titip-titip seperti itu. Di satu sisi saya melihat ini kan sebuah kebutuhan. Prabowo harus menunjukkan ada kondusivitas. Salut saya dia harus mengambil posisi seperti itu. Yang kedua, saya juga meyakini Pak Prabowo orang yang memang tadi saya sebutin istilahnya lebih polos secara politik dibanding Pak Jokowi gitu ya. Saya meyakini masih ada trust yang coba dibangun oleh Prabowo bahwa tidak akan ada intervensi. Tapi ingat loh, perasaan diintervensi atau tidak itu hanya bisa terasa ketika dia sudah berkuasa. Dia harus memilih menteri, dia bisa memecat menteri, dia bisa mengevaluasi siapa saja, dan di situ kemudian ada sebuah upaya intervensi, itu sebuah gangguan. Saya berharap tidak ada. Ya, teman-teman, sangat menarik apa yang ini disampaikan oleh Yunarto tadi ya, mengenai para pendukung Prabowo dan juga Jokowi. Nah, sekarang ini teman-teman sedang viral dan menjadi bulan-bulanan netizen, yaitu Menteri Perumahan Rakyat ya Marwarar Sirait, di mana dia mengklaim telah melaporkan kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden bahwa telah membangun rumah rakyat 40.000. Dan setelah dicek apakah itu benar atau tidak, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Karena kenapa tidak benar teman-teman? Ketika Adian Apitupulu menanyakan itu kepada Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Menteri Marwarar Sirait, maka Fahri Hamzah mengatakan itu pada zaman Presiden Jokowi. Berarti ya Marwarar Sirait mengklaim ya yang bukan kinerjanya. Berarti pada masa itu ya Marwarar Sirait kan bukan sebagai Menteri Perumahan. Ya, berarti itu ya pekerjaan dari ya Menteri PUPR pada saat itu. Nah, sekarang ini ya Marwarar Sirait mengklaim bahwa itu
ya sudah dia bangun sejak Oktober 40.000, sehingga membuat netizen tercengang dan melihat fakta, menelusuri fakta, dan ternyata Marwara Sirait bohong di dalam hal itu. Dan setelah netizen mengetahui bahwa kebohongan dari Marwara Sirait, maka tentu teman-teman tahu bagaimana tindakan-tindakan netizen ya tentang sorotan-sorotan dan juga ya apa yang mereka sampaikan kepada Marwara Sirait. Ya, ini menjadi satu perhatian teman-teman ya selaku kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, supaya anak-anak buahnya seperti ini harus dievaluasi ya, jangan sampai dibiarkan, karena tentu kalau ini tidak diberikan sanksi atau tidak dievaluasi, maka ya kedepannya akan terus ya melakukan hal yang demikian ya, sehingga ya nantinya Bapak Prabowo tidak tahu mana yang benar, mana yang betul atau yang tidak benar. Oke, di sini dikatakan teman-teman ya, ARA lapor ke Prabowo sudah bangun 40.000 unit rumah. Nah, pada saat ya Adian Apitupulu tadi menanyakan kepada Fahri Hamzah, maka Fahri Hamzah mengatakan itu pada zaman Jokowi. Makanya Adian Apitupulu mengatakan ya jangan diklaim bahwa itu ya 40.000 ya ketika Oktober, berarti pada zaman Menteri Marwara Sirait. Nah, oke, kita lihat teman-teman ya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP yaitu Marwara Sirait atau sering disebut sebagai ARA menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Ya, ia mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak 20 Oktober 2024. Nah, ini dia mengklaim lagi ya batasannya dari 20 Oktober teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga dari 20 Oktober sampai ya Januari ini beberapa bulan, apakah memang bisa ya rumah itu dibangun ya 40.000 ya selama ya hanya beberapa bulan saja. Oke, pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk ya tanah hasil sitaan dari korupsi aset BLBI hingga hak guna usaha HGU yang tidak diperpanjang ya, kata Marwara Sirait. Nah, kemudian fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR serta kebijakan pro rakyat yang di sektor perumahan dan permukiman. Nah, mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian jual dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kata Marwara Sirait. Nah, kemudian kita lihat apa yang dijelaskan oleh Marwara Sirait ini di depan Prabowo Subianto. Kemudian di bank tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya dan juga yang berkeadilan, kata ARA dikutip dari keterangan tertulis. Nah, kemudian teman-teman, ya selain itu ARA menyampaikan pemerintah akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk MBR yang memiliki penghasilan di bawah 8 juta per bulan. Hal ini agar MBR memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah. Nah, kemudian ia pun menambahkan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah. Nah, seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya, itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skema cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat pada tempat jualannya, dan sebagainya jelasnya. Nah, dalam kesempatan tersebut, ya Menteri ARA juga memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama
pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB mendapat menjadi 0%, pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung PBG, serta percepatan perizinan PBG. Nah, pengurusan PBG yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan menurutnya proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang. Kemudian, lebih lanjut, ARA juga menyampaikan soal kebijakan penghapusan PPN selama 6 bulan di tahun 2025 untuk rumah di bawah 2 miliar. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat yang mana rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan ibutnya. Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menurutnya seiring dengan langkah diplomasi Prabowo ke berbagai negara. Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia tuturnya. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Menteri Marwarar Sirait mengenai laporannya kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa dia telah membangun rumah selama beberapa bulan ini 40.000. Sampai jumpa di video berikutnya.